Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat tabel anggota, dan kemarin sudah selesai. Kemudian pada saat ini kita akan lanjutkan bagaimana kita mengisi data-data yang ada di dalam tabel anggota tersebut. Di hari ini atau pada kesempatan ini kita akan membuat form. Kita akan membuat dua form. Yang pertama, form itu kita namakan anggota daftar, dan yang kedua adalah anggota edit, yaitu untuk anggota daftar ini untuk menampilkan data-data, untuk kemudian yang anggota edit nanti untuk kita menambah maupun mengedit data tersebut seandainya masih ada yang kurang atau yang perlu diperbaiki. Nah, maka kita seperti biasa akan masuk ke dalam atau mengaktifkan Visual Pro-nya. Mungkin sedikit beda apa yang saya lakukan sekarang, cara mengaktifkannya. Jadi kalau kemarin kita langsung mengaktifkan Visual Pro, kemudian kita masuk ke folder tersebut, dan seterusnya. Meskipun itu pun kalau mau dilakukan juga bisa, itu tetap bisa dilakukan. Tapi kali ini kita akan coba, dan karena kebetulan kita sudah punya file anggota DPR, jadi untuk mengaktifkan Pro juga masuk ke folder ini, jadi kita sekarang sudah berada di folder tempat penyimpanan data di sini, dan di sini sudah ada anggota tabel anggota DBF. Jadi langsung saja kita aktifkan dari sini, kita berikan perintah atau double klik. Kita coba. Oke, ini sudah kita lakukan double klik. Nah, ternyata dengan masuk folder dan membuat atau kita double klik pada tabelnya, maka kita sudah langsung membuka file atau tabel anggota, dan juga sekalian kita sudah mengaktifkan Pro-nya. Jadi ini tampilan yang kemarin sudah kita buat, struktur datanya, maka tampilannya seperti ini. Oke, ini kita akan tutup saja dulu yang ini. Maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini kemarin juga awal kita membahas ini, tampilannya seperti ini. Nah, kita akan coba atau kita akan lanjutkan, yaitu yang pertama adalah membuat anggota daftar. Ini sebenarnya ini dengan tadi kita itu anggota DBF, maka anggota DBF ini sudah terbuka, sudah terbuka. Tapi untuk lebih meyakinkan, bisa saja kita tuliskan saja lagi bahwa kita akan membuka tabel anggota. Itu caranya, perintahnya adalah use ini, kemudian kita ikuti dengan tabel yang kita maui, yaitu dalam hal ini adalah anggota. Oke, seperti ini. Pada saat kita sudah memberikan perintah seperti ini berarti tabel anggota sudah terbuka. Nah, untuk menutupnya, kita coba latihan Menutup anggota ini ada dua, paling tidak ada dua, yaitu bisa dengan use, begini aja, use,
tapi tidak diikuti dengan nama file. Jadi kalau kita enter, jadi kalau yang sekarang ini belum saya enter ya. Nah, ini file anggota sudah terbuka, ini dilihat di sebelah kiri bawah ya. Ini terlihat. Kemudian saya coba enter. Nah, begitu di enter, ini menjadi hilang. Ya, artinya file anggota atau tabel anggota sudah tutup. Coba saya buka lagi dengan use anggota. Ini ya. Nah, cara lainnya adalah close all bisa ya. Close all. Ya, ini. Ya, ini. Oke. Tadi close itu banyak sebenarnya, tapi paling tidak kita coba semuanya aja. Oke, baik, kita akan lanjutkan membuat form gitu ya. Maka kita buka saja dulu use anggota. Nah, begini. Use anggota. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat form yaitu anggota daftar. Nah, perintah untuk membuat form yang ini bisa membuat juga nantinya waktu mengedit juga sama perintahnya, yaitu modify ya, modify anggota ya, ini nama filenya underscore daftar ya gitu. Oke, kita enter. Maaf, ini ada modify form. Oke, saya salah nih. Jadi modify form. Nah, ini ya. Nah, gini ya, modify form. Ya, ini langsung di enter boleh atau kita kursor diletakkan di bawah, di belakang dulu juga boleh ya. Modify anggota daftar. Oke, maka akan seperti ini ya. Ini sekaligus ada propertiesnya ini. Ya, ini nanti properti ini akan digunakan untuk mengatur beberapa hal yang terkait dengan formnya itu ya. Jadi waktu kita membuat form ini ya, ini akan diatur atau pengaturannya ada di properties ini ya. Maka ini oke. Ya, jadi sekarang kita ada comment, ada properties. Oke, kita coba lebarkan saja ya. Kita tarik saja begini misalnya. Kita tarik. Nah, ini dengan mudahnya untuk bisa diubah gitu ya. Nah, oke, misalnya seperti ini. Nah, oke, misalnya seperti itu ya. Ini kalau kita jalankan, ini sudah membentuk form ya. Yaitu untuk menjalankannya kita bisa klik ini tanda seru ini yang di atas. Ya, kalau kita tanda seru ini begini, oke, yes gitu ya. Oke. Nah ini tampilannya. Tampilannya seperti ini ya. Ini nanti kita akan menampilkan data di sini. Oke, kita coba tutup dulu yaitu ini ya. Kembali kepada proses pembuatan. Kita tutup. Nah, kembali ke sini lagi. Oke. Kita akan coba isi data-data yang diperlukan di sini, yaitu misalnya bahwa kita akan atur ya. Misalnya ini form, ya, form 1 ini kita akan tulis, kita akan ubah kata ini menjadi daftar anggota. Nah, untuk mengubah ini kita bisa lihat di properti. Ya, di properti ini ada caption. Ada caption. Nah, ini ya, ada caption ini. Nah, ini tertulisnya form 1. Nah, form 1 ini kita bisa hapus, kemudian kita tuliskan daftar anggota. Nah, gitu ya. Jadi sudah tertulis daftar anggota seperti ini. Kemudian ada lagi yang perlu kita atur. Misalnya di sini di agak bagian bawah.
ini Windows apa ini, kita coba lebar ya supaya kelihatan. Windows type ya, Windows type kita ubah saja menjadi modal ya. Kemudian satu lagi di sini ada ini show window ya, show window kita pilih ini ada in screen top, kita pilih in top level aja ya, top level. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang ini maksimal minimize ya, minimal maksimal kita hilangkan saja. Dan nanti kalau dibutuhkan silahkan aja, tapi untuk sementara akan kita hapus saja. Ini minimal maksimal berarti kita cari M ya. Maksimal minimal. Nah ini maksimal button ya. Ini sekarang ini true ya. True kita ganti aja menjadi false ya. False. Oke, sudah ada perubahan tadi ya. Kemudian minimize. Ini juga minimize button ya. Tadi ini sekarang kita ubah menjadi false. Nah, gitu ya. Jadi hilang. Sementara yang ini tidak usah, biarin aja ya, ini untuk menutup. Tapi nanti kita akan membuat penutup yang ini ya. Jadi kita akan buat kita akan tambahkan buat tombol ya, yaitu tombol untuk keluar. Nanti kita akan tuliskan keluar ya, dan edit ya. Jadi kita bisa lihat di atas di sini. Nah ini ya, di sini ada comment button ya, comment button kita klik saja. Kemudian kita klik di sini. Oke, kita dapatkan ya, ini bisa kita atur ya lebarnya, tingginya atau lebarnya, silahkan aja. Lebarnya misalnya saya atur seperti ini. Kemudian saya ambil satu lagi, klik lagi, saya letakkan di sini. Oke, ini komen 2 ya. Nah ini saya tingginya diatur, kemudian juga lebarnya ya. Misalnya ini saya dekatkan saja ya, jadi bisa diatur-atur dengan mudah ya. Atau mungkin saya bisa naikkan satu. Oke, misalnya seperti itu ya. Oke, maka kalau kita run, nah seperti ini ya. Jadi sudah mulai sedikit rapi. Ya ini tentunya komen 1, komen 2 ini belum ada fungsinya ya, karena memang kita belum berikan apa-apa. Nah, nanti kita akan tuliskan ya. Jadi nanti ini yang komen 1 kita akan ubah menjadi keluar, sedangkan yang ini kita akan ubah menjadi edit ya. Jadi untuk mengedit yang nanti muncul di bawahnya ini ya. Oke, kita coba keluar lagi ya. Nah, ini kita akan ganti kata-kata di sini adalah keluar. Nah, jadi kita bisa lihat captionnya ini sudah berada di caption. Komen 1 kita ubah menjadi keluar gitu ya. Sedangkan ini kita ubah menjadi komen 2 ini kita ubah menjadi edit. Oke ya, atau mau edit atau edit data boleh ya, edit data gitu ya. Oke, nah di sini sampai di sini pun sebenarnya keluar juga belum berfungsi sebagai keluar ya. Jadi kalau kita run ini ya, jadi kalau kita klik keluar belum berfungsi ya, karena memang kita belum berikan perintah apapun. Oke,
Sekarang kita akan coba memberikan perintah yang ada di tombol keluar ini, sehingga kalau kalau keluar maka keluar juga ya. Jadi nanti tombol keluar ini menggantikan tanda silang ini ya. Oke, bagaimana cara memberikannya? Kita di, di tombol keluar ini kita double klik ya, tombol klik ini. Oke, begitu ada kita double klik maka akan keluar kotak baru. Di sini akan tertulis objeknya adalah komen 1, kemudian prosedurnya klik. Artinya kalau diklik ngapain gitu ya. Ini sebenarnya banyak nih datanya ya. Ada banyak pilihan ya. Di dalam hal ini kita akan bagaimana kalau misalnya nanti tombol keluar ini kita klik. Nah, untuk keluar perintah keluar dari yang sedang kita form yang ada ini adalah perintahnya adalah list form klik ya. Jadi kalau kita nulisnya benar tuh warnanya biru. Jadi kalau misalnya kalau kita hanya nulis begini aja list form gitu ya, atau list font, nah itu pokoknya salah-salah aja. Maka tulisan ini warnanya hitam. Tapi kalau pada saat kita nulisnya benar, list form itu warnanya biru. Jadi nanti ciri perintah atau komen ini benar, mestinya dia berwarna biru. Oke, this form ada ini banyak sekali isinya ya. Nah, salah satunya adalah this form release. Nah, ini release ya. This form release ya, ini mau ditulis utuh silahkan atau mau double klik aja boleh. Nah, release ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, ya, selesai. Ya, begitu saja. Ya, ini mau ditutup lagi juga boleh. Ya, tutup lagi aja biar kelihatan rapi. Ya. Oke, seperti itu. Kita akan coba ya. Oke, kita coba apakah tombol keluar ini sudah berfungsi. Jadi kita akan coba keluar tidak pakai ini ya. Tidak pakai pos ini, tapi pakai ini. Apakah bisa atau tidak. Oke, kita klik. Ya, ternyata bisa. Nah, itu fungsinya seperti itu. Oke. Seperti itu dulu aja ya. Jadi untuk yang edit nanti aja. Nah, berikutnya kita akan membuat tampilan supaya tampil daftar anggota. Ya, meskipun nanti tentunya kita tidak akan keluarkan datanya, tidak akan kita keluarkan semuanya, kita tidak tampilkan semuanya, ya nanti kelihatan lebih rapi. Ya, oke, untuk menampilkan data, ambil lagi di atasnya ada grid, ya ada grid. Ya, di sini kita grid sama dengan komen tadi, ya grid ini kita klik aja sekali. Oke, sudah. Kita masuk di sini, kita klik lagi di sini. Nah, maka keluar seperti itu. Ya. Oke, dari sini kemudian kita klik kanan, ya, klik kanan, kemudian kita pilih builder. Ya, kita pilih builder. Oke, kita pilih builder. Nah, jadi kita sedang berada atau membuka file anggota. Nah, ini yang kita akan tampilkan apa saja. Ya, jadi kita akan pilih, kemudian kita bawa ke kotak kanan ini. Ya. Kalau kita akan pilih semua, kita cukup pilih tanda panah yang 2 ini. Ini maka akan pindah semua. Tapi kalau kita mau pilih satu persatu gitu ya, kita tunjuk dulu. Nah, kemudian kita klik panah yang satu. Jadi misalnya kode, kita akan tampilkan kode, kemudian nama gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita tempat lahir tidak usah, tanggal lahir, jenis kelamin nggak usah, agama. Nah, langsung ke alamat.
alamat, kita ini, kemudian kota, ya. Nah, misalnya begini aja yang akan saya tampilkan ya, yang lainnya meskipun bisa untuk sementara atau misalnya saya tidak perlu itu ditampilkan misalnya itu ya. Ya mungkin kalau ada nomor telepon HP bisa aja nanti nomor telepon dimasukkan di sini ya. Nah, sementara belum ada, tidak apa-apa. Ya ini tentunya setiap saat bisa kita edit ya. Nah, ini kalau misalnya kemudian ini begitu kita pilih kanan ya, ini ada tanda panah ke kiri. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau yang satu artinya kita bisa memindahkan atau membatalkan yang ada di kanan ini satu persatu dengan cara misalnya kita tunjuk alamat gitu ya. Nah, kalau kita klik ini maka alamat akan pindah ke kiri, artinya di sebelah kanannya menjadi hilang. Misalnya klik kota, ya klik kota, kemudian kiri. Nah, itu. Kalau misalnya kita pilihnya tanda panah yang dua ini, maka semuanya akan dipindahkan ke kiri, artinya di sini akan menjadi kosong. Ya. Oke, kira-kira penjelasannya seperti itu. Kita sementara ini dulu, kita oke. Nah, ini. Oke. Kemudian kita ingin mengatur supaya lihat rapi ya. Jadi ini misalnya kita lebarkan saja ini. Ya, misalnya seperti itu. Ya, ini juga bisa kita atur bahwa ini. Jadi nanti data-data yang kita buat itu akan tampil di daftar ini ya. Ini kita naikkan aja sedikit. Oke, seperti itu ya. Ini. Oke. Ya, silakan aja nih diaturnya begitu mudahnya ya. Jadi untuk berikutnya yang saya akan atur misalnya ini warna hitam ini untuk menandai kalau data itu posisi terhapus atau tidak ya. Jadi ini kita akan yang hitam ini kita hilangkan saja. Ya karena kita berada di grid, ini yang kita klik grid, jadi di sini munculnya grid. Ya. Nah, untuk menghilangkan tanda hitam ini adalah di sini adalah delete ya alamat penanda penghapusan. Jadi di sini ada delete, kita cari D. Nah ini delete mark ya, delete marknya, makanya tampil ya. Kita akan ubah menjadi false saja. Oke, menjadi hilang. Kemudian misalnya ini nanti bisa di scroll ke bawah dan bisa di scroll ke kanan ya. Nah, misalnya kita tidak perlu scroll kanan ya karena datanya kan ini tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya diinginkan dihilangkan, scroll ini ya kita masih di grid, kita cari di scroll S ya, scroll. Nah ini scroll bar. Nah, ini scroll bar ini posisinya dua-duanya baik vertikal maupun horizontal. Kita akan hilangkan yang horizontal, jadi yang kita aktifkan hanya vertikalnya saja. Ya, kita cari di sini. Oke, jadi kita cukup pilih yang vertikal saja misalnya. Nah, gitu ya. Jadi yang horizontalnya menjadi hilang. Kemudian berikutnya, ini nanti kita tidak menulis data di sini ya. Ini hanya untuk digunakan untuk menampilkan. Ya, jadi grid ini bukan untuk menulis ya, tapi hanya sekedar menampilkan. Nah, oleh karena itu untuk mengubah ini hanya bisa menampilkan, maka di gridnya ini ada read only.
read only. Nah, ini read only ya. Jadi read only di sini masih false ya, artinya bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk ditulis juga. Ya, jadi karena kita justru ingin hanya untuk menampilkan saja, maka ini read only-nya diubah menjadi true. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita ingin mengatur lebar kolom ini ya, lebar kolom ini supaya lebih rapi ya, lebih rapi. Misalnya nanti nama mungkin diperlebar, alamat juga lebih lebar lagi, kota diperlebar dan agak digeser-geser gitu ya. Nah, untuk ini kita bisa lihat masih di grid juga ya, yaitu eh, kita cari atau kita klik klik aja di sini. Nah, ini kita klik kolom. Nah, ini ya, klik kolom. Boleh kolom 1, kolom 2, atau yang lain ya. Pokoknya klik kolom 1 aja deh. Ya, kolom 1 ini. Nah, selanjutnya kita bisa geser-geser nih. Ya. Oke, mungkin kode seperti itu aja, nggak apa-apa. Nama mungkin bisa diperlebar. Kali seperti itu. Ya, nanti kita atur-atur aja secara proporsional ya. Oke, misalnya alamat, ini ada kota, nah gitu ya, jadi bisa kita atur-atur seperti ini. Oke, nah, gitu ya, sampai ya silahkan diatur-atur supaya kelihatan bagus lah ya, gitu ya. Oke, kemudian cukup barangkali atau oke ini masih ada sisa, alamatnya saya lebarkan saja. Ini kota mungkin tidak harus terlalu lebar, ya udah biarin aja. Ini supaya agak rapi lagi ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk kemudian misalnya kita ingin judul kodenya ini berada di tengah-tengah ya. Jadi kode di tengah, nama di tengah, alamat di tengah, kota juga di tengah ya. Maka masih berada di kolom ini. Di sini ada header ya. Ada header di sini. Nah, ada header. Nah, ini ada kode ya, ada kode. Ini kode ini juga sebenarnya boleh diubah kata-katanya ya, kalau diinginkan boleh diubah nih ya, boleh diubah seperti apa. Nah, kemudian sekarang kita fokus bagaimana membuat kata kode ini di tengah. Nah, di sini ada alignment ya, ada alignment. Nah, alignment ini kita ubah menjadi middle center ya. Nah, gini ya. Begitu kita middle center, maka kata kode itu sudah berada di tengah. Oke, kemudian berikutnya nama. Nama ini ada di kolom 2. Jadi kita pindah dulu headernya. Jadi kita ke header lagi, tapi header untuk kolom 2. Nah, ini. Nah, ini juga udah ada kata nama ya. Ini mau misalnya saya tulis aja ya, misalnya tadinya nama tapi saya ingin namanya lebih lengkap misalnya ya. Misalnya nama anggota. Nah, misalnya begitu ya. Oke, jadi sudah berubah nama anggota. Dan ini pun misalnya kita ingin letaknya di tengah. Jadi kita alignment ya. Kemudian kita tulis middle center ya. Ada di tengah. Demikian juga alamat ya. Alamat ini kita ke ini ya. Oke, sudah alamat di situ. Oke. Ya, jadi sama dengan nama tadi, kalau alamat mau ditulis tambah berapa kata silahkan aja. Oke, ini kita menjadi di tengah. Oke, sudah di tengah, kemudian kita pindah ke header dari kolom 4. Ya, di sini sudah ada kota. Ya, ini bisa kita ubah menjadi middle center. Seperti itu ya. Nah, kemudian
Oke, sementara itu aja dulu ya. Jadi ini kalau kita klik begini ya sudah mulai lihat ya, sudah mulai terlihat kelihatan rapi ya. Nah, kemudian kita coba selanjutnya akan kita akan di dalam form ini kita berikan perintah untuk membuka tabel anggota ya dan aksesoris yang lain ya. Oke, kita bisa double klik di form ini yang tempat kosong ya, mau di kiri atau di kanan ini boleh. Kita boleh double klik di sini. Double klik, nah ini nanti ada keluar load, ya, mungkin beberapa yang ya, ininya objeknya form, ya, biar aja form, ya, artinya form yang tadi. Kemudian loadnya beberapa perintah yang ada di sini saya akan kita gunakan. Salah satunya adalah load, ya kita di load ini adalah ya ini perhatikan ya di load ini ya load ini kita berikan perintah adalah barangkali sebelumnya ada file yang terbuka kita berikan close all. Ya, ini seandainya barangkali sebelum kita membuka form anggota ini ada tabel yang terbuka jadi kita berikan close all. Kemudian kita berikan membuka file ya, yaitu use anggota. Oke, seperti itu. Anggota ya, ya sudah itu aja. Ya, meskipun sebenarnya ada perintah lain yang bisa kita berikan, tapi untuk sementara itu aja dulu. Oke, jadi load isinya begitu saja. Kemudian ada hal lain yang perlu dituliskan lagi selain load, yaitu ada init ya, initial ini ya. Init ini kita klik aja. Nah, di init ini ada beberapa yang perlu kita tuliskan di sini, yaitu misalnya pengaturan terhadap jam atau terhadap tanggal ya. Jadi tanggal itu versi Indonesia, jadi set date Italian ya. Kemudian supaya tahunnya 4 digit ya, kita berikan set century on. Nah, gitu. Kemudian ada yang perintah lainnya. Mungkin ini penjelasannya nanti saja. Sementara saya tulis saja. Set top. Ya, tab off. Ya. Dan satu lagi set confirm. Ya. Confirm on. Oke, barangkali ini aja perintahnya. Sementara untuk yang ini sudah cukup, begitu ya. Nanti untuk kalau ada beberapa hal yang perlu ditambahkan nanti bisa kita edit. Oke, cukup begitu. Nah, kemudian kita bisa run ya, misalnya kita run begini. Oke, ya. Oke, sementara itu ya, untuk yang ini nanti untuk yang tombol ini akan digunakan untuk memanggil file berikutnya. Sementara sebelum kita tuliskan di sini kita akan buat dulu ya. Jadi nanti pada saat kita klik edit data maka kita akan memanggil file anggota edit. Nah, oleh karena itu kita akan coba siapkan dulu anggota editnya. Nah, sementara kita keluar dulu dari sini. Ya. Ini sementara kita anggap selesai. Ya, kita tutup saja ini. Jadi, ya. Sementara anggotanya udah biarkan aja ini tabel anggotanya terbuka. Nah, sekarang kita akan membuat form baru, yaitu form anggota edit.
Ya, kita gunakan aja perintah yang sudah ada ini. Ya, modiform anggota underscore. Nah, kita tambah aja ya kata daftarnya kita hapus. Kemudian kita ganti menjadi kata edit. Oke, maka akan sama dengan tadi ya tampilannya seperti ini lagi. Ya, ini kita bisa atur lagi lebarnya, tingginya. Ini juga kita bisa share gitu ya. Kita bisa atur lagi ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini bisa kita atur lebih jauh lagi supaya lebih ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, beberapa aturan yang ada tadi kita coba terapkan juga di sini. Misalnya minimal maksimal kita tidak aktifkan. Jadi ini ininya tidak harus urut ya. Jadi mana saja yang bisa dilakukan silakan aja. Ya, jadi maksimal kita false-kan, kemudian minimal kita false-kan, itu. Kemudian ini misalnya di sini kita tulis entry garis miring edit anggota. Jadi kita caption nah ini ya tadinya edit form 1 kita tulis misalnya entry garis miring edit data anggota. Oke ya, data anggota sudah. Kemudian berikutnya adalah ini yang tadi bagian bawah ya. Nah, ini kita window type-nya kita ganti model. Kemudian satu lagi ini ya show window ya. Show window-nya kita ubah jadi ini ya, in top level. Oke, seperti itu. Kemudian lagi ya. Oke, misalnya kita berikan tombol keluar. Tombol keluar. Klik tombolnya. Nah, tombolnya silahkan aja mau diletakkan di mana. Saya akan coba letakkan di bawah aja di sini ya. Saya lebar. Ini. Oke, saya tuliskan captionnya akan diganti dengan keluar. Keluar seperti itu. Dan seperti yang tadi kita berikan bahwa tombol keluar ini kita berikan ini untuk keluar, ininya perintahnya masih sama ya dengan yang tadi. Kita double klik, kita berikan saja perintah list form, release ya, release ya, kurung buka, kurung tutup, enter boleh. Oke, kita tutup aja. Jadi ini sudah berfungsi ini ya. Jadi ini sudah berfungsi untuk keluar nantinya. Jadi kalau kita run ini, jadi karena kita sudah menyiapkan keluar ini, kita tidak harus pakai ini ya, meskipun ini tetap berfungsi sih ya. Jadi kita bisa klik ini. Nah, gitu ya, kita masih bisa. Oke, berikutnya kita akan membuat form isian ya, tampilan barangkali untuk menampilkan datanya ya. Yaitu kita kemarin sudah punya ada berapa tuh, ada kode, nama, tempat tanggal lahir ini ya. Jadi saya coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. Oke, untuk bisa menuliskan kita perlu label ya, perlu label.
label itu ini ya. Label ini kita di sini ya, nanti kita atur-atur label. Nah, ini label ini perlu 10 ya. Atau kita ini bisa kita sebenarnya ya. Ini kita perlu 10 jadi labelnya, atau labelnya kita atur dulu. Ini label ini kalau nanti kita nulisnya panjang, maka ini akan tetap seperti ini lebarnya. Oleh karena itu, label ini kita coba atur dulu ya. Ini waktu kita klik label di properti ini tertulis label ya. Nah, label ini kita akan atur supaya lebarnya nanti tergantung kepada apa yang kita masukkan ya. Yaitu di sini ada yang namanya auto size. Nah, ini ya, auto size-nya sekarang false ya. Nah, kita ubah aja auto size-nya, kita ubah menjadi true. Nah, gitu ya. Jadi nanti lebar label itu akan tergantung kepada kata yang kita masukkan. Jadi misalnya nanti ada kata tempat lahir ya, itu kan lebih panjang. Misalnya nama lengkap ya, atau seterusnya ya, itu bisa. Oke, sementara kita banyak aja ini menjadi ya, jadi saya tidak akan meskipun bisa ya, kita klik label di sini ya, dan seterusnya ya, tapi kita akan manfaatkan saja yang ada di sini ya, yang label 1 ini. Klik copy ini ya, klik copy, kemudian paste. Nah, jadi sudah ada 2 nih ya. Di sini tertulisnya sama-sama label 1, tapi sebenarnya berbeda nih ya. Kita lihat di captionnya, ini label 1 captionnya. Di ini yang di atasnya ini, kalau captionnya tetap label 1 ya. Lihat di sini ya, ini label 1, kemudian kalau saya klik yang bawah, ini label 2. Jadi sebenarnya secara nama memang sama ya, secara identitas dia berbeda ya. Jadi ini label 1, ini label 2 sebenarnya ya, cuma kebetulan captionnya sama. Oke, ini saya perbanyak lagi. Ini juga sama, bisa langsung satu-satu, ini boleh ya. Itu juga boleh gitu ya. Tapi saya akan coba supaya lebih cepat ya. Ini 2 ini saya blok aja, 3 saya blok aja. Ini ya. Oke, saya klik copy, paste. Nah, kan banyak tuh. Nah, ini kita bawa ke bawah lagi. Oke, kita atur aja. Baru 6 ya. 6, kita paste lagi. Oke, kita dapat 3 lagi. Berarti 6 tambah 3 jadi 9. Oke, ini untuk 1 lagi ya. Ini saja ini ya. Oke, kita sekarang sudah punya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau mau menggeser boleh aja, menggeser kanan, ini kita blok aja. Itu ya. Nah, kita geser atas sedikit lah ya. Nah, begitu ya. Sudah, berikutnya kita tinggal berikan nama, yaitu mengubah captionnya. Jadi ini label 1, kita captionnya kita ubah ya, ini di caption kita ubah menjadi kode. Oke, nah ini kode lebih pendek, jadi dia akan menyusut. Kemudian nama, ini nama di dalam field tabel nama saja, tetapi di sini boleh ditulis berbeda ya. Di dalam label kita tidak boleh, di dalam feed kita tidak boleh pakai spasi. Kalau di sini boleh ya. Jadi misalnya nama spasi lengkap. Nah, gitu ya. Nah, ini juga lebarnya menyesuaikan. Kemudian berikutnya adalah tempat lahir. Nah, ini juga boleh ditulis lengkap ya. Tempat lahir. Nah, gitu. Kemudian ini kita tulis lengkap juga ya, label ini kita ubah menjadi tanggal
terakhir. Gitu, ya. Kemudian berikutnya kita akan ubah ya menjadi jenis kelamin. C, jenis kelamin. Kemudian berikutnya kita akan ubah menjadi nama jenis kelamin ya. Oke, nama jenis kelamin. Oke, seperti itu. Kemudian ini atau ini kita boleh tambahkan ini ya supaya ini jadi yang pertama adalah kode jenis kelamin, nama jenis kelamin, kemudian ini kita tulis kode agama itu, kemudian kita tulis berikutnya adalah nama agama, kemudian alamat ya, tabel berikutnya yaitu alamat, mau ditulis kata alamat juga boleh, alamat lengkap. Kemudian ini yang terakhir adalah kota. Nah, begitu ya. Atau mau ditulis ini mana tadi ini kayak andu aja nih kayak ada yang hilang. Bentar. Agama ini kemana nih tadi ini? Oh, jadi salah tadi ya. Ya hapus. Oke, saya tulis lagi. Alamat lengkap. Oke. Kemudian ini adalah kota. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita sekarang coba tampilkan, oke, maka akan tampil data seperti itu. Nah, berikutnya kita tinggal mengisikan data yang ada di sini. Ya. Nah, sini ini kode nanti kita akan tuliskan angka ya. Jadi untuk tempat untuk menulisnya kita ambilkan dari sini. Ini text box ya. Text box ini kita klik di sini. Mana kira-kira di sini ya. Nah, text box ya, jadi satu. Nah, nanti kita akan pilih mana-mana yang perlu satu ini ya. Jadi ini teks satu, kemudian mana lagi yang ya kita akan coba pilih dan kita copy aja dari sini. Berikutnya kita copy, paste. Nah, ini yang perlu adalah nama. Kemudian paste lagi tanggal lahir. Ya, ini saya coba satu-satu aja karena saya milih. Kemudian paste lagi yaitu tanggal lahir ya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin mungkin kita tidak tuliskan pakai teks ini, yang akan kita tuliskan atau kita tampilkan untuk teks ini adalah nama jenis kelamin ya. Nanti untuk yang agama nanti jenis kelamin kodenya nanti saya akan ini. Kemudian kode agama juga tidak kita berikan pakai teks ini. Nah, yang nama agama. Nah, nama agama nanti kita akan itu. Kemudian berikutnya adalah alamat ya, alamat dan kota. Oke ya, jadi dengan demikian tagnya 8 saja. Yang dua nanti kita akan akan tentukan yang lain. Oke. Nah, berikutnya adalah kita atur lebar nih ya. Jadi kalau memang kode ini mungkin terlalu lebar, ya boleh aja disempit. Nah, gitu ya. Tinggal tarik-tarik aja ya. Nama lengkap mungkin lebih panjang gitu ya. Misalnya gini.
kemudian tempat lahir barangkali agak lebar sedikit, ya, misalnya seperti itu, tanggal mungkin seperti ini, nama kelamin mungkin laki perempuan, ya udah segini aja atau mungkin lebar sedikit. Kemudian agama, ya oke, misalnya kira-kira selebar dengan jenis kelamin. Kemudian alamat, nah ini lebih lebar tentunya. Nah, seperti ini misalnya, ya. Kota, ya lebih lebar sedikit. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, berikutnya kita tinggal tambahkan untuk jenis kelamin, ya, kode jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita akan punya pilihan, ya, menggunakan pilihan kiri kanan, ya, laki, sebelah kirinya laki, sebelah kanannya perempuan, ya, gitu, ya. Nah, kita gunakan, nah ini ya ada buletan, ya, ya namanya option group, ya, option group, ya, kita akan gunakan ini aja, ya, kita klik aja, kita letakkan di sini, nah, gitu, ya. Nah, option group ini sementara letaknya atas bawah, ya. Nanti kita akan buat supaya pilihan ini menjadi kiri kanan. Coba klik kanan, kita pilih boulder, nah gitu, ya. Nah, kita ini pilihannya bisa lebih dari 2 sebenarnya, ya. Ini tapi biarkan aja. Jadi ini tinggal ngubah aja angkanya ini, ya. Jadi ini bisa 3, bisa 4, ya, tergantung. Nah, sementara ini option 1 ini kita berikan kata, ya. Kita ubah menjadi laki-laki, laki minus laki. Nah, gitu, ya. Oke. Kemudian option 2-nya kita ubah menjadi perempuan. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi sudah berubah, tapi masih berada di kiri, nah di atas bawah. Kita lanjutkan ke layout. Nah, layout ini, ya. Nah, layoutnya ada vertikal, ada horizontal. Kita pilih yang horizontal. Nah, gitu, ya. Jadi sekarang sudah berubah kiri kanan. Oke, sementara kita oke dulu. Oke. Nah, cuma di sini apa namanya? Lebarnya kurang, ya, masih kurang. Nah, lebarnya ini kita coba atur, ya. Ini kita berada di option, ya, di option group 1. Ini, ya. Nah, ini kita ke auto size saja dulu. Auto size-nya jangan true, ya. Coba kita ubah menjadi false saja. Oke, kita ubah menjadi false, gitu, ya. Nah, sehingga dengan itu maka kita bisa tarik nih. Nah, bisa tarik begitu, ya. Bisa tarik seperti itu. Ini tergantung terserah gimana. Misalnya seperti inilah, ya. Nah, kemudian ini kok nggak ikut berubah. Nah, kita masuk lagi di sini. Masuk lagi di option, atau kita pilih yang option 2 dulu deh, ya. Option 2 begini. Nah, ini auto size-nya kita atur dulu nih. Huruf U, A, N-nya kan hilang. Ya, kita coba lebar dulu. Nah, gitu. Gitu, ya. Kemudian kita bawa ke kanan, ya, supaya dengan laki-lakinya ini tidak berimpitan begini, ya. Kita bisa klik, bisa bawa panah, bisa nggak? Nah, boleh, ya. Dipakai tanda panah. Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang agama juga sebenarnya bisa kita lakukan seperti itu juga, ya. Jadi pakai option juga boleh sebenarnya, ya. Itu sebenarnya juga ada cara lain.
Cara lain itu adalah atau sementara kita buat pakai seperti ini aja lagi lah ya. Supaya misalnya nanti kita agama berapa mau 5 atau 6 terserah ya. Jadi kita buat saja untuk yang agama kita buat sama dengan yang jenis kelamin ya. Ini kita klik lagi begini, kita letakkan di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian agama misalnya mau kita buat apa tuh ya? Misalnya sementara ada berapa? 5 saja berapa ya? Oke, kita klik kanan, builder. Oke, kita coba tulis dulu deh. Ya, ini misalnya kita buat 5 ya, 6 barangkali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, kita tulis misalnya 1 Islam. Ya, kemudian ini Kristen. Ini misalnya Protestan. Ya, ini kalau misalnya saya nulisnya salah istilah, ya silahkan aja ya. Ini yang penting saya mengajari adalah bagaimana cara menuliskan. Protestan, kemudian ada Hindu, kemudian Buddha ya. Buddha. Tadi ada berapa? 6 ya. Buddha, kemudian berikutnya misalnya apa? Konghucu ya. Konghucu apa nama tulisannya? Misalnya kita ini aja lah ya. Misalnya 5 aja deh. Coba ini saya turunkan aja. Ya, ya, itu aja. Oke. Ya, silakan aja intinya bisa ditambahkan ya. Ini horizontal, ini oke. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau mau diatur lagi sama dengan tadi ya. Boleh diatur lagi. Oke. Ya, sementara itu saja dulu. Ya, ini juga sudah kelihatan rapi. Ya, misalnya kita biarkan aja begini ya. Tapi intinya kalau mau diubah sama dengan yang tadi jenis kelamin tadi. Ini kalau kita jalankan, run gitu ya. Ini, nah gitu ya. Memang belum ada isinya ya, nanti isinya akan kita bahas di tutorial berikutnya. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana mengkaitkan antara anggota edit ini dengan anggota daftar. Ini kalau keluar ini ya. Nah, coba sekarang kita, ini mau ditutup juga boleh ya. Kita tutup. Nah, ini kita coba buka yang anggota daftar. Ya, anggota daftar ini. Kita tampilkan begini. Nah, kemudian tadi yang belum kita tuliskan adalah di tombol edit data. Ya, tombol edit data ini akan tuliskan supaya kalau kita klik ini berarti memanggil anggota edit. Jadi kita double klik saja di sini. Klik ya, kita berikan perintah do form. Ya, do form artinya menjalankan itu apa? Anggota underscore edit. Nah, begini. Ya, sudah cukup itu aja. Kita coba tutup. Nah, kita sekarang jalankan ya. Jalankan begini. Ini ya. Nah, kita coba klik edit data. Nah,
ternyata memanggil anggota edit. Kalau ini keluar kemana? Nah, ke sini lagi. Ya, begitu. Ya, jadi nanti pada saat sudah ada datanya, kita akan berusaha. Kalau misalnya kebetulan kita ingin mengedit data 5, jadi kita tunjuk dulu ya 5 ini misalnya data kelima gitu ya. Kemudian klik edit. Jadi nanti yang muncul adalah data ke 5. Kemudian kita tambahkan, kita edit, mungkin ada apalah ya. Nah, gitu. Kemudian nanti ada tombol berikutnya, tentunya ada tombol simpan ya. Sekarang ini belum. Jadi mungkin itu saja untuk temuan saat ini. Nanti ini belum selesai. Jadi saya akan bahas selanjutnya bagaimana kemudian data-data itu ditambahkan, diedit, dan seterusnya disimpan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ya, baik, begitu aja untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan benar sehingga akan dihasilkan ya. Jadi hari ini kita sudah membahas dua form ya, meskipun belum selesai. Oke, ya, selanjutnya untuk keluar seperti biasa menggunakan quit ya, menggunakan quit seperti ini. Ya, ya, jadi sekarang ini kita sudah menambah 4 file ya. Jadi karena satu form itu akan terbentuk menjadi 2 file. Jadi tadi anggota daftar 2 file, SCT dan SCI, dan anggota editnya ada 2. Nah, jadi untuk form itu akan terbentuk 2 file. Ya, ini sudah otomatis. Jadi kita tidak, jadi ini eh, yang akan mengatur adalah workflow-nya. Oke. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.